representasi dari market equilibrium. Ini. Jadi ini. Beta for the market is always equal to 1. Sebentar. Jadi nantinya di gambar ini saya mau menunjukkan gambarnya ya, gambar dari CAPM tadi. Nah, figurnya ini. Jadi kita menggunakan SML, Security Market Line, seperti itu. Di sini ada beta. Ya. Nah, kita kembali ke CAPM. Sampai sini ada yang bingung? Enggak ya, jelas semua ya. Nah ini, jadi CAPM itu mendeskripsikan hubungan antara risk and return. Dengan rumusnya seperti ini rumusnya nggak begitu jelas ya, mungkin bisa dilihat di modul atau nanti saya kirimkan PPT-nya, karena nggak tahu kalau di upload di sini kok jadi berbeda. Begitu. Ini, jika kita tahu aset systematic risk, we can use the CAPM to determine its expected return. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi expected return, karena kita berbicara mengenai expected return ya di sini. Ini kan merupakan expected return, simbol dari expected return. Jadi faktor yang mempengaruhi dari expected return itu ada pure time value of money measured by the risk-free rate. Jadi tadi kan ada yang sudah saya jelaskan ya, ada memang risk-free rate. Jadi di dalam, ingat kan grafik awal dari yang saya tunjukkan, memang ada aset yang bebas resiko, dianggap bebas resiko seperti itu. Ini, beta itu mengukur jumlah systematic risk. Ini ada contoh perhitungannya. Sebenarnya tinggal dimasukin rumus ya. Di sini udah diketahui beta. Ini udah ada market risk free rate-nya segini. Ada market risk premium, tinggal dimasukkan. Ini. Jadi ini itu equal to the market risk premium. Nah, expected return itu merupakan reward for bearing an average amount of systematic risk. Ini rumusnya. Jadi sebenarnya CAPM itu ya ini, rumus ini, seperti itu. Tinggal masukin rumus saja nanti. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini materinya masih banyak sekali ya. Ini baru masuk modul 2, laporan dan analisis keuangan. Ada pertanyaan? Bisa mendengar suara saya kan ya? Oke, kita lanjut ya, laporan dan analisis keuangan. Semuanya sebelumnya udah dapat akuntansi kan ya sebelumnya? Pengantar akuntansi. Jadi laporan keuangan itu ada macam-macam. Cuman di sini cuma dibahas neraca dan laporan laba rugi. Tapi sebenarnya ada banyak ya. Dan itu sudah dijelaskan kan di pengantar akuntansi.
neraca saya pikir sudah paham ya. Jadi ada yang namanya ini hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dengan ownership equity, dengan ekuitas. Kemudian di sisi aktiva ada ini current asset atau aset lancar dengan fixed asset seperti itu, sehingga pada nantinya didapat total asset dan total liability and equity yang harus balance. Nah, di sini nanti ada yang namanya return earnings atau laba ditahan. Seperti itu. Kemudian untuk income statement atau laba rugi, di sini menunjukkan berapa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, lanjut ya, udah tahu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini, ketika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, katakan di sini $689, apa benar itu merupakan perusahaan yang profitable? Belum tentu. Jadi masih ada analisis-analisis lebih lanjut lagi, seperti itu. Jadi tidak cukup hanya untuk melihat income statement, oh dia memiliki, pada tahun ini dia memiliki keuntungan segini, oh perusahaan ini bagus, tidak cukup seperti itu. Karena untuk mendapatkan profit itu bisa macam-macam caranya. Dan itu bisa ada efek jangka panjangnya, seperti itu ya. Sehingga dibutuhkan analisis yang lebih mendalam. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Jadi, rasio ini udah familiar ya sama rasio-rasio di pengantar akuntansi juga ada kan? Seingat saya. Seperti itu. Jadi, rasio also allow for better comparison through time or between companies. Jadi, rasio ini digunakan untuk suatu benchmarking. Benchmarking itu adalah perbandingan gitu. Jadi, perbandingannya itu bisa between companies, bisa antar perusahaan di dalam industri yang sama, atau bisa di dalam perusahaan itu sendiri, antara rasio tahun ini dengan tahun yang lalu, dengan 10 tahun yang lalu, misalnya seperti itu tuh bisa. Tapi yang penting untuk benchmarking gitu ya, untuk melihat bagaimana sih seperti itu. Ini ya, as we look at each ratio, ask yourself what the ratio is trying to measure and why the information is important. Jadi, rasio itu nggak cuma sekedar kita menghitung, udah selesai, enggak. Tetap ada analisis. Kenapa sih kita harus menghitung rasio ini? Seperti itu. Kemudian, bisa digunakan eksternal dan internal. Nah, di sini rasio itu dibagi 5 kategori pada intinya, yaitu short-term solvency or liquidity ratio, long-term solvency, asset management atau turnover, profitability, dan market value. Nah, di sini maksudnya liquidity ratios itu menilai aset lancarnya dia ya, likuiditas dalam artian secara misalnya aset lancar kan kas, seperti itu tuh bagaimana sih perusahaan ini, seperti itu. Kemudian long-term solvency, yaitu kemampuan perusahaan. Solvency itu merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Financial leverage itu sama. Jadi, kalau misalnya long-term solvency, ya udah tentang utang-utang, seperti itu. Sedangkan short-term solvency atau liquidity, itu tentang current asset. Kalau asset management, turnover ratios, itu tentang persediaan, seperti itu. Profitability, tentang ROA, ROI, ROE, seperti itu. Kemudian market value, tentang saham-saham ekuitas. Jadi, begitu kita melihat, misalnya ada soal rasio nih, begitu kita melihat, langsung connect-nya, oh ini masuk kategori apa ya, gitu. Jadi, pada akhirnya ketika kita analisis, itu bisa lancar, bisa mudah. Yang pertama itu liquidity ratios. Nih ya, jadi, seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan menghitung bagian aktiva yang current asset, seperti itu. Jadi ada current ratio, quick ratio, cash ratio, seperti itu. Ini menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mengcover current liabilities-nya dia. Makanya namanya di sini short term solvency. Jadi kalau kita balik tadi, kan solvency itu ada 2 ya. Ini kenapa kok nggak bisa balik?